Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 10. Lalu Ayub menjawab, sekiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama di atas neraca, beratnya tentu akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, perkataanku sembarangan. Sebab anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap jiwaku. Kedahsyatan Allah dikerahkan melawan aku. Meringkihkah keledai liar dekat rumput muda? Melenguhkah lembu dekat makanannya? Akan dimakankah makanan hambar tanpa garam? Atau adakah rasa pada putih telur? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan aku. Kiranya terkabul permintaanku dari Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melayangkan tangannya dan menghabisi aku. Itulah yang masih menjadi hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Sahabat Alkitab, memahami orang lain memang butuh keterampilan tersendiri. Tidak semua apa yang tersurat dan nampak dengan gamblang merupakan sesuatu yang sungguh dirasakan oleh orang lain. Bisa saja kita melihat sahabat atau saudara kita menjalani hari dengan senyum merekah, padahal ada beban berat yang disimpannya dalam hati. Pada kesempatan lainnya, seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja, rupanya tengah dirundung rasa khawatir yang cukup hebat karena pergumulan yang tengah dialaminya. Dalam bacaan saat ini, Ayub mengajukan protes kepada sahabatnya, terutama Elifas, yang dirasanya tidak memahami betapa parah penderitaan yang tengah ia alami. Ia merasa dibiarkan sendirian melalui segala kemalangan dan penderitaan itu. Sesungguhnya, apa yang dialami oleh Ayub sangatlah kompleks. Ia tidak hanya menderita secara jasmani, melainkan juga secara batin karena bergumul dengan pertanyaan dan mencoba memahami mengapa ia ditimpa penderitaan. Segala emosi dan pemikiran yang berkecamuk tersebut begitu banyak dan beratnya seolah-olah seperti pasir di laut yang tidak terhitung. Pergumulan itu semakin memuncak karena Ayub merasa bahwa kemalangan yang menimpanya justru diizinkan oleh Allah untuk terjadi dalam hidupnya. Sosok yang sangat dipercayainya serta menjadi satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Bagaikan anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhnya. Pada ayat 5 dan 6, Ayub berusaha menyampaikan perasaannya melalui sebuah kiasan. Binatang yang memperoleh makanan kesukaannya tenang saja. Manusia yang dihidangkan makanan tawar yang jelek rasanya mual. Keledai liar yang penakut itu takkan meringkik bila ia menemukan rumput muda setelah hujan turun di pinggir gurun. Lembu jantan tidak akan melenguh bila disediakan rumput yang tercampur daun asap dan diberikan ragi, makannya yang disukainya. Sementara manusia pasti akan mengeluh dan merasa mual apabila diberikan makanan yang tawar, bagaikan perkataan tawar yang disampaikan tetapi sama sekali tidak mengena dengan apa yang dirasakan Ayub, serta tidak memberikan dampak penghiburan sedikit pun. Melalui segala keputusasaan itu, Ayub merasa bahwa dalam dunia orang matilah ada ketenangan dan kedamaian. Berat rasanya menjalani kehidupan dengan keterhimpitan sedemikian rupa. Namun, dalam segala dinamika yang terjadi, Ayub tidak pernah menyangkal firman Tuhan yang Maha Kudus. Ia tetap tunduk pada firman-Nya. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan Ayub adalah bagian dari proses berimannya. Dengan ungkapan kegundahan dan perasaan yang begitu kompleks, maka wajarlah bila Ayub merasa penghiburan yang disampaikan oleh Elifas sebagaimana ditampakkan di pasal 4 sampai dengan 5 adalah upaya penyederhanaan persoalan semata. Elifas hanya menyuruh Ayub bertobat karena penderitaannya pasti akibat dari dosa. Tidak ada upaya untuk memahami sahabatnya itu. Maka beranjak dari hal tersebut, kiranya kita memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik, terutama dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin tengah mengalami masalah begitu berat. Belajar menanggapi keluhan orang yang tengah menderita juga tidak kalah pentingnya. Berkaca kepada Ayub, keluhan-keluhan yang muncul harus kita lihat dalam bingkai keterguncangan jiwa dan emosional seorang pribadi di tengah terpaan badai kehidupan yang begitu berat. Keluhannya menjadi bagian dari ungkapan kejujuran hati yang mungkin akan sedikit melegakan. Mari belajar memahami orang lain, karena disalahpahami oleh sesama kita sungguh memberatkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk belajar menanggapi keluhan dan kesedihan orang yang tengah menderita dengan penuh pengertian dan kasih. Biarlah kami mampu melihat keluhan mereka bukan sebagai keluhan semata, tetapi sebagai ungkapan kejujuran hati yang muncul dari kedalaman jiwa yang terluka. Berikanlah kami hati yang lembut untuk memahami, bukan menilai. Biarlah kami dapat menjadi saluran penghiburan bagi sesama kami yang sedang menghadapi badai kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.